Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu nonton di apa sih kita sebutannya? Di podcast Iswara. Wih, keren. Sangat sederhana dan juga Podcast Iswara. Iya. Karena radio kita Suara Iswara. kita ramah. Suara kita hadir hari Ramai ini. bersama seseorang yang spesial sekali. Dan memang kalau ngomongin tentang bakat anak muda macam-macam media. Betul sekali. Ada yang jadi gamer, ada yang jadi atlet. Nah, Nah, banyak kan bidangnya, mau itu bidang yang dilanjutkan dari akademik, yes. atlet, dan juga hal lainnya, bahkan entertain juga kan, Rama. Betul sekali. Ya Hari ini kan? kita datang spesial jauh-jauh dari rumahnya. Iya, dari Banjarmasin juga Dari ya. Banjarmasin, tapi dia bisa mengharumkan nama Banua ke kancah nasional. Keren sekali. Siapa lagi kalau bukan berikan tepuk tangan dimana untuk Jacqueline Dominic. Jacqueline, apa kabar? Gimana kabarnya, Jacqueline? Kakak apa kabar? Alhamdulillah, Sudah alhamdulillah. sarapan? Belum. Jacqueline udah sarapan belum? Iya. Sudah Kak. Alhamdulillah. Ini karena kita siaran pagi, otomatis Jacqueline datang mampir pagi juga. Terima kasih sudah jadi morning person. Terima kasih. Dan setelah kemarin namanya wangi banget, mengharumkan nama Banua, terima kasih ya. Itu pasti prosesnya luar biasa ya. Panjang banget. Alhamdulillah ya, dan hari ini hadir di Suara BJM. Suara kita aja kok. Suara BJM. Magang nih hostnya. Suara BJM. Jacqueline, hari ini perdana ya ke Iswara, bener nggak sih? Betul, pertama kali Kak kesini. Iya, betul, pertama kali. Dan sebelum kita ke proses yang sekarang, di fase Jacqueline yang sekarang, kita mau throwback sedikit Jacqueline ya. Boleh. Jacqueline, kalau bisa dibilang masa kecilnya kayak gimana? Ceritain dong ke kita dong. Kecil juga ya. Sekarang sebenarnya juga masih kecil ya. Oh, ya? Kalau misalkan di antara kakak-kakak ini. Oh enggak, kita seumuran. Ah, seumuran ya. Kita aja sepantaran 170. Umur juga harus sepantaran. Oke. Kita perlu membela banget. Nggak mau. Santai aja. Gimana? Jadi kalau misalkan masa kecilnya itu Jacqueline memang belum tinggal di Kalimantan Selatan. Jadi waktu itu memang tinggalnya di Jakarta gitu Kak. Jadi sebenarnya masa kecil Jacqueline ya seperti anak-anak pada umumnya, suka main, lebih ke anak kecil yang aktif aja sih Kak. Oh. Kecilnya di Jakarta. Betul. Oke. Lahir di situ. Lahir di Jakarta, setelah itu tinggalnya setelah SMA baru ke Banjarmasin. Oh, oke. Tapi mama orang Banjarmasin. Mama Kak. orang Banjar. Iya. Oh. Papanya? Papanya orang Jakarta. Orang Jakarta. Oh, blasteran. Nah, iya betul. Kaget nggak? Mix ya. Culture-nya beda nggak sih Iya. menurut Jacqueline? Agak beda sih Kak, benar. Karena kalau misalkan Kalimantan Selatan ini orangnya juga lebih apa ya, lebih kayak pendekatannya tuh ada gitu, kayak saling pedulinya tuh rekat banget. Kalau misalkan di Jakarta mungkin culture-nya lebih lulu gue Iya, gitu. benar. Individualis ya. Iya, betul. Iya. Kelas 2 SMA. Iya, Pindah kelas ke sini. 2 SMA. Betul. Iya kan, kelas 2 SMA baru pindah ke sini, otomatis sudah bisa ngerasain hal yang beda banget lah ya. Iya, makanan juga beda. Makanan Kak. juga beda, bener. Di sini lebih manis ya. Iya benar sini Tapi lebih manis. Jacqueline culture udah Banjar karena setiap makanan suka pakai kecap. Iya, Banjar banget tuh. Banjar banget, Bener. nasi dikecapin. Bener. Iya. Memang tuh Banjar banget tuh. Tapi kalau dari kecil Jacqueline udah ikut apa aja, misalnya suka dunia musik, atlet, Iya. apa gimana untuk kecilnya? Jadi waktu kecil itu Jacqueline sempat di les modeling sama Mama Jacqueline dulu. Oh, oke. Sempat, terus habis itu cuman sebentar aja tuh Kak. Jadi nggak bertahan lama karena waktu kecil tuh kayak bosenan, kayak mau pindah-pindah gitu. Dan suka banget les, kayak les taekwondo, les pingpong sebelumnya kan. Tapi tetap kayak pindah-pindah gitu karena nggak bisa stay di satu Bidang apa ya, ya? anaknya satu bidang, anaknya pokoknya aktif aja gitu. Oke. Tapi lebih ke fisik tadi ya, kayak Iya, taekwondo. suka. Taekwondo, ya. Pokoknya suka, nggak bisa diem aja Kak di rumah. Diem tuh nggak bisa. Iya. Berarti orang tuanya harus support banget ya, Iya, ngantarin puji kemana-mana Tuhan. dulu, ya kan. Salut. Pindah ke Banjar, SMA, ya kan.
Itu kan ada perubahan-perubahan sedikit lah ya, mungkin jarak yang tidak terlalu jauh. Macetnya ya, nggak ada. Macetnya nggak ada, betul. Iya kan, Bener-bener. jadi lebih enak seperti Betul. itu. Pada saat pindah kelas 2 SMA, otomatis kan langsung ketemu sama teman-teman baru nih, Betul, yang Banjar semua. betul. Susah nggak untuk memahami bahasa kita yang cepet ini ngomongnya? Sebenarnya Kak, sebelum SMA yang benar-benar tinggal di sini itu sempat bolak-balik kan, sempat bolak-balik. Oh. Terus SD juga sebenarnya sempat di sini cuman setahun aja. Mm-mm. Nah setelah itu, jadi udah paham, cuman Jekun tuh susah berkomunikasi awalnya pakai bahasa Banjar. Cuman kalau orang ngomong tuh paham. Paham. Nah kayak gitu, jadi Oke. lebih ke ngomongnya aja sih. Pengen ikut kan, kayak misalnya nih temen lagi temenan, terus kayak ya masa ngomong pakai bahasa Indonesia, Indonesia. gitu Iya, iya. kan. Nanti baper lagi, Nanti Rama aja iya. baper pakai aku kamu biasanya Iya. kan. Baper. Tadi tiba-tiba kemimpi tuh. Tapi by the way balik lagi tadi kan ngomongin tentang modeling sedikit, dari kecil udah jadi modeling, itu dorongan dari siapa tuh? Ibu atau ayah? Kalau dulu itu ikut modeling itu emang bener centil aja karena kayak banci panggung aja Kak, kayak suka. Pengen tampil aja gitu ya. Tapi dulu aku lebih suka nyanyi walaupun ya suaranya jadi jelek ya. Nyanyi pun diikutin ya waktu itu ya? Iya, nyanyi diikutin sempet les piano sama nyanyi di Purwacaraka tuh dulu. Sekarang masih bisa piano. Nggak bisa. Jujur nggak bisa Kak. Karena ya itu, karena dulu tuh bener-bener nggak bisa stay di satu bidang Kak. Jadi kayak udah nih bisa bosan, udah kayak gitu. Wajar lah, masih kecil ya, jadi pengen banyak dicoba gitu. Mungkin pengen explore ya. Iya benar-benar. Orang tua ada ngarahin nggak? Misalnya kesini nih, Iya, kesini entertain kayaknya nih, kamu bagus deh, musik ini nih, nih, gitu. atlet nih, ada nggak kayak gitu? Nggak ada sih Kak, jadi orang tua Bebasin. lebih ke ngikutin aja, soalnya karena pengennya ini pengennya itu, kayak mungkin dari mama juga kayak pengennya Jekun supaya ngerasain yang mana yang cocok nih gitu. Tapi waktu kecil tuh masih suka pindah-pindah, jadi kayak belum nemuin yang ini gitu. Oke. Ketemunya di usia berapa? Ketemunya kalau pas pingpong itu di usia SD kelas 6. Wah, Pingpong kamu 6 SD? Iya. keren. Iya, sudah main pingpong ya? Sudah main pingpong ya? Iya. Keren. SMP? Beda lagi? SMP masih pingpong. Jadi yang benar-benar stay itu lama pingpong dulu Kak. Habis itu setelah pingpong SMA kelas 3 baru ke model. Jadi Putri Pariwisata Kalsel tahun 2025 tuh prosesnya kayak gimana sih Jacqueline? Berapa? Tadi Prosesnya persiapannya lumayan ya, persiapannya ya? Setahun ya? Persiapannya. Kalau untuk ingin ikutnya setahun Kak. Kalau proses ikutnya itu benar-benar pas diumumin. Jadi aku tuh belum tahu kapan tahun ini tuh sebenarnya Putri Pariwisata ini kapan gitu daftarnya, nggak tahu. Jadi tiba-tiba langsung di Instagram, langsung main ikut. Nah dari situ udah mulai persiapan. Mungkin Persiapannya. sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya mungkin sekitar segitu Kak. Nyiapin berkas segala macamnya, Iya. foto segala Dan macamnya. aku untuk wawasan tentang pariwisata itu masih kurang tuh Kak. Jadi benar-benar kan awalnya aku lahirnya Jakarta gitu kan ibaratnya. Terus juga pas tinggal di Kalimantan Selatan kayak masih baru-baru juga lah ibaratnya gitu kan. Jadi benar-benar belajarnya terus explore wisatanya juga benar-benar dari nol banget. Oh, iya. sih. Pada saat Jacqueline sudah memasuki proses segala macamnya di pemilihan Putri Pariwisata nasional ya, atau Itu provinsi kan? provinsi, Iya. jadi mewakili Kalimantan Selatan. Mewakili audisi umum. Audisi Kan ini umum tuh? Kalimantan Selatan ini gelar yang 2025. Oh nanti. Nantinya. Oh iya benar. Nantinya bakal nasional. nasional kan? Iya, Pasti kan benar. itu ya. Kamu akan mewakili kan ya? Iya. Atau kamu Semoga bisa ya, memutuskan semoga. nggak ikut lagi ya gitu. Tapi pasti mau ikut kan? Mau. Sudah sampai titik ini juga, iya kan ya? Iya. Persiapannya apa lagi tuh nantinya? Persiapannya pastinya mental, karena pasti di sana lebih jor-joran. Setelah ngelihat kemarin juga sempet ke IKN, kemarin baru aja pulang dari IKN pernah ke nonton. IKN? Ini kan nonton yang tahun 2024 nasional, yang kemarin baru aja kawin gelar. Mhm. Nah itu sangat luar biasa juga persiapan mereka, bener-bener wah berbulan-bulan malah lebih gitu kan. Disiapin segala dari bajunya, terus juga persiapan lah pokoknya, wawasannya juga pastinya ya. Jadi ya itu sih kayaknya yang perlu ditambahin lah. Yang ada national costume itu yang mana? Di mana ya? Ada Kak, ya. Kamu Kak. ada juga kemarin? Enggak, cuman kan Nanti. aku nonton pas grand finalnya kemarin gitu. Kalau kita runut lagi dari perjalanan awal sampai kamu berada di titik ini, udah puas belum?
Puas ya Kak, untuk kata puas kayaknya jauh dari kata itu Kak. Karena Jacqueline juga masih merasa untuk setelah ini Jacqueline tuh merasa Selempang ini tuh untuk menjadi batu loncatan untuk membuka pintu-pintu pekerjaan selanjutnya. Keren sih, bener. Pencapaian-pencapaian selanjutnya. Betul. Itu sih. Kadang-kadang orang ada yang udah cukup deh segini aja kayak gitu kan ya. Tapi kamu akan mengeksplor lagi nih. Kamu akan coba Iya, lagi kayak betul. gitu. Kalau untuk kata puas kayaknya belum. Masih belum ya? Masih belum Kak. Kita kalau ngomongin tentang hobi Jacqueline sekarang nih, selain di bidang Jacqueline, apa sih hobinya sekarang Jacqueline? Hobinya masih main pingpong masih. Masih ya? Kamu nggak nyoba pedal? Udah pernah Kak. Udah pernah nyoba pedal waktu itu, dan ternyata itu tuh menurut Jacqueline lebih susah karena kebiasaan main pingpong kan cepat. Kalau pedal itu kan dia lebih lama ya, terus juga boleh lebih berat kan. Raketnya juga gede. Iya, betul. Pingpong kan kecil. Betul. Mejanya kecil. Benar. Padahal kan gede. Kegiatan Jacqueline sehari-hari apa sih biasanya Jacqueline? Selain kegiatan yang kuliah? Iya. Kalau selain kuliah, selain penugasan Pupar gitu ya, mungkin endorse gitu kalau lihat. Oh iya, maintenance akunnya ya. Sama Iya. juga paling masih aktif juga jadi model fashion show mungkin, terus juga kayak model-model photoshoot. Kalau kuliah ngambil apa nih studinya? Bisnis manajemen Kak. Bisnis manajemen. Wih, keren. Ramai ya. Saya dong. Oh Kakak juga. Enggak. Iya memang belok kan, ramar kan. Aku FEB. Aku lulus sudah jadi FEB. Iya kan sadar, berarti dia Dulu Iya paham. Iya, itu paham ya. Berapa usianya? Sekarang 20 tahun Kak. Kelahiran tahun? 2005. Nah, kan ramanya makanya, Kak. sudah lulus tuh. Sudah lulus kuliah. Aku baru masuk itu. 2005 itu aku lulus SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ragu. Kelas 2 SMA. Oh, iya. 2006 baru lulus. Kok ragu ya udah tuh diri? Lupa aku. Jauh ya. Aku kelas 2. Ini Saya hanya baru lahir. meletek. Kamu kelahiran berapa, Di? Aku 2007 aku. Kada mungkin 2007. Aduh. Aku sudah siaran. Masa kamu lahir, Di? Matuhap. Peletakan batu pertama, suara aku 4 dong berarti. Oh, jadi ngambilnya bisnis manajemen. Susah nggak sih ngelakuin kegiatan yang passionnya Iya, Jacqueline bagi sekarang kuliah. sama akademisnya nih Jacqueline? Kalau bilang susah sebenarnya lumayan. Bisa sekarang dibilang lumayan kan sudah memasuki semester 5. Udah hampir tuh, udah deket itu. Ya, Oh, iya, cuman iya. masih kebantu Kak karena aku ngambil online learning, jadi masih bisa di manage lah. Binus ya? Iya tuh. Oh, keren juga ya. Bagus, Nggak kepikiran gitu, benar. By the way, ngomongin tentang pariwisatanya ya sedikit Oh ya. iya boleh. Pariwisata ini tentang apa aja sih? Tentang tempatnya aja atau Semuanya. F&B-nya juga? Apa gimana, Jacqueline? Yang Jacqueline bawa atau gimana? Yang kamu bawa? Yang kamu Yang Jacqueline bawa? bawa. Untuk di pas provinsi kemarin Kak, yang Jacqueline bawa itu karena konsepnya sustainable tourism. Jadi yang JJ bawa itu ekotourism, terus juga tentang UMKM-nya sih. Oh, baik. Sustainable Tourism. tourism berarti yang berkelanjutan ya. Maksudnya gimana? Berkelanjutan ini keren banget sih. Pariwisata berkelanjutan ini tema dari yang pemilihan 2025 kemarin itu lebih ke gimana sih cara kita supaya wisata itu tetap berlanjut gitu, supaya juga cuman bukan kita yang bisa merasakan wisata itu, tapi juga gen setelah kita lagi gitu. Oke, yang nggak putus di satu sini doang, tapi ntar bisa dilanjutin lagi Iya, gitu. betul. Oke. Berarti kamu benar-benar explore pariwisata semuanya ya? Apa yang bisa dilanjutkan nanti untuk generasi-generasi berikutnya? Mantep tuh. Aku pernah ikutan tour event lah ya sama Kembali ke Jacqueline lagi ya. pariwisata provinsi gitu. Aku lagi ngomong. Iya. Dia punya kelompok sadar wisata. Kamu sempat Oh itu kan? iya, kelompok sadar wisata, ya tahu. Provinsi gitu. Mereka kan punya tugas mereka adalah mengangkat pariwisata yang ada di masing-masing kabupaten mereka kayak gitu. Sudah pernah berkenalan belum? Belum pernah Kak, tapi kalau untuk komunitas kayak seperti Putik Bersih, Iya. nah itu dia konsepnya
ada kegiatan gathering misalnya ngumpulin sampah di mana kayak gitu. Nah itu sudah sempat mau join gitu. Sudah ada pendekatan lah sama salah satu anggota. Oke, keren. Tapi by the way, balik lagi ke tema Jacqueline tadi yang sustainable tourism and Geopark Meratus ya. Iya. Ini misinya apa sih Jacqueline? Misinya untuk sustainable tourism itu tadi Kak, supaya juga bukan cuman hanya kita yang bisa menikmati indahnya pesona Kalimantan Selatan, tapi juga setelah generasi kita itu bisa merasakannya. Kalau untuk Geopark Meratus itu selalu dinotis atau dibawa itu karena kita juga sebagai Jacqueline salah satunya sangat bangga sebagai masyarakat Kalimantan Selatan karena Geopark Meratus ini sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark Meratus, jadi sudah dikenal sampai internasional. Diakui dunia berarti ya. Oke. By the way, kalau pas Jacqueline explore pariwisata di Kalsel, apa fun fact atau kejutan yang Jacqueline dapatkan deh dari explore Kalimantan Selatan ini ternyata? Masih banyak ya Kak. Kalau misalkan top of mind kita deh, kalau misalkan berwisata tuh kemana sih? Pasti jarang kan kita kayak di Kalimantan Selatan tuh adanya apa. Even pas tinggal di Jakarta itu teman-teman Jacqueline itu pas ke Kalimantan Selatan tuh stigma orang emang di Kalimantan Selatan ada apa. Pasti kayak mikirnya masih ada hutan, tapi pikiran orang tuh hutan yang emang Primer ya, hutan banget gitu. Nah ternyata setelah bener-bener explore terus juga ngeliat secara langsung gitu ya Kak, ternyata sebagus dan juga maksudnya Kalimantan Selatan itu adalah salah satu memiliki potensi wisata yang sangat keren. Masih banyak wisata yang bisa dieksplor kan ya? Betul. Kemarin tuh baru aja Kak dari Kota Baru. Jadi ada namanya Pulau Kerayaan di sana. Kan kebanyakan orang kalau Kota Baru Teluk Tamiang ya. Betul. Nah, jadi kalau kita lurus lagi tuh ada Teluk Aru namanya. Nah, terus ada Pulau Kerayaan di situ, itu bagus banget, jernih banget dan masih bersih. Wow. Dan di sana banyak waktu ke sana itu ada 3 orang yang ngecamp di situ. Ternyata dia tuh konten kreator dari luar. Jadi Bukan orang Kalsel ya? bukan orang Kalsel. Oke. Jadi emang dia lengkap banget tuh Kak di sana, alat-alatnya untuk segala macam untuk nge-shoot gitu. Jadi memang ternyata tuh luar biasa ya potensi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Jarang dibahas emang ya. Apalagi Kota Baru ini kayaknya emang potensinya luar biasa juga ya. Sekarang tuh kan Kota Baru lagi naik banget tuh. Dia lagi mengangkat banget wisata-wisatanya, makanya ada event-eventnya. Iya betul. Lagi kenceng banget dia pariwisatanya. Mencoba lah, ibaratnya kayak kita tuh dia mau menjadikan kayak Balinya Kalimantan kayak gitu. Makanya ada event-event jet ski, para layang. Banyak banget sekarang udah atraksinya Kak. Banyak banget. Oh, nanti deh kita ke Kota Baru ya berarti ya. Oke. Tapi by the way, aku mau nanya dong tempat wisata favorit Jacqueline sekarang di Kalsel. Di Di mana? Kalsel. Biar kami datengin ya. Kakak nyari apa nih? Kami cari Pantai kah? yang Anggaplah ya ada orang baru mau mampir ke Kalimantan, ke Banjarmasin lah atau ya Kalimantan Selatan lah ya. Terus satu rekomendasi Jacqueline. Kesini deh, harus kesini deh. Harus kesini deh kamu gitu. Harus kesini deh gitu ya. Iya. Kayaknya Pulau Kerayaan kemarin sih Kak, itu worth it banget menurut Jacqueline ya, karena juga ngelihat orang sana ternyata sampai ada yang mau ngecamp loh di sana dan juga emang nge-shoot itu semua gitu, keindahan gitu. Pulau Kerayaan ya? Pulau Kerayaan. Kerayaan. Oh baik. Jadi harus ke situ ya kan. Oke. Karena jarang dieksplor dan waktunya dieksplor lagi ya kan. Setuju. Tapi kalau deket-deket Pasar Terapung aja Kak, karena itu ikonik banget kan. Iya. Pasar Terapung Betul. Lok Baintan. Semua orang pengen ke Pasar Terapung. Iya, kan itu ikoniknya Kalimantan Selatan. Iya. Kuliner gimana? Kuliner banyak. Kalau nasi sop, Iya soto sih, ya. pahlawan. Soto pahlawan. Di mana? Di Kampung Oh Melayu iya, ya? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Iya. Betul. Kamelda. Oh. Satenya enak banget itu Kak. Iya, betul. Belum pernah di dekat mana dong? Itu Parak Nasi Kuning Rahmat. Oh. Sekitaran situ. Iya kan ya? Nah itu saya nggak tahu nasi kuningnya, tapi soto pahlawannya tahu. Nah, Nasi Kuning Rahmat itu Parak Soto Pahlawan. Wow. Explaining sekali tadi. Sangat terjawab semua orang di sini. Ya kalau kita dari jembatan Dewi ya, jembatan apa sih? Pasar Lama. Soto Pahlawan dulu, baru Nasi Kuning Rahmat. Baru nasi kuning. Nasi Kuning Rahmat tuh Parak yang tikungan itu nah. Oh iya. Sebelah kanan.
Oh, Itu. oh belum pernah. Nanti Paraknya lontong orari. Iya siap. Parak untuk orari Yes. masuk. Sekitar nih nasi soto pahlawan, Rahmat, lontong orari dah tuh. Oh. Kuburan sini. Pemadam. Oh, yang pos pemadam itu. Ya pemadam kan sebenarnya lontong orari. Mana ya Sabilal Ram? Ah jauh. Jauh banget Kak. Jauh. Jauh, iya jauh banget. Kalau kan petakon mananya DM, jauh lagi. Jauh lagi, iya betul. Mananya terminal gambut, jauh. Mananya Sabilal. Takutnya mananya KFC. Parah sih. Karena aku takut. Ya, Karena salah orang sih. Banjar. Ada salah sih cuma Mauki aja. Jauh, putarannya jauh. Iya, iya. Jacqueline, ini terakhir deh ya, obrolan seru di Putri Pariwisata Kalimantan Selatan. Kan banyak pasti anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak Jacqueline nih. Tidak semua orang bisa kuat untuk masuk masuk ke pemilihan, membawa nama besar Kalimantan Selatan ke kancah nasional misalnya nantinya. Mungkin pesan-pesannya seperti apa dan juga apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Iya, pokoknya untuk sahabat apa tadi Kak? Suara. Sahabat suara. Sahabat suara. Sampai Peter Pan. Untuk anak-anak muda khususnya. Untuk anak-anak muda khususnya yang ingin mengikuti putra-putri pariwisata, mungkin bisa dimulai dari menjaga lingkungan sekitar aja dulu, start from yourself. Terus habis itu seperti menggaungkan juga yang memakai tote bag dan juga apa Kak? Tumbler, iya. karena sangat penting ya. Maksudnya di era sekarang gitu untuk menjaga kelestarian lingkungan juga. Setelah itu boleh dipakai sosial medianya dengan baik, karena penting banget sih sosial media untuk sekarang untuk branding dan lain-lain. Bisa kalian pakai untuk hal-hal yang seperti mempromosikan wisata kita, karena ya pastinya bangga sebagai masyarakat Kalimantan Selatan tadi gitu. Oke, itu untuk sahabat suara. Terus kalau mau ngikut Putri Pariwisata. Kalimantan Selatan tuh gimana sih gabungnya? Prosesnya. Prosesnya Iya, gabungnya. gabungnya di mana? Apa harus agensi dulu kayak Enggak juga Kak. Jadi kalau dari masing kabupaten kota itu biasanya sudah ada perwakilan, karena mungkin biasanya pemilihan tahun 2026 misalkan. Terus 2025 itu mereka sudah ada wakilnya kalau kabupaten kota. Kalau misalkan sahabat suara yang dari Kota Banjarmasin atau misalkan nggak tahu nih masuknya link dari mana, biasanya ada audisi umum. Aku pun dari audisi umum Kak. Jadi bisa seleksi dulu tahap awalnya gitu, interview dan lain-lain. Setelah itu misalkan keterima, masuk udah deh mengikuti karantina yang ada. Oke, ya? seperti itu ya ternyata ya. Mau? Karantina lama nggak sih? Kemarin sekitar seminggu ya Kak. Oh, oke. Terakhir banget. Jacqueline. Terakhir banget nih. Terakhir lagi ya. Terakhir. Tadi terakhir poin 1, ini terakhir poin 2. Oke, siap. Nyongi. Dihina, Ikam pakai dihina. Jangan gitu. Oke, Jacqueline terakhir nih ya. Misi Jacqueline selanjutnya ngapain dan mau ngapain 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Jacqueline? Misi kedepannya ngapain? Misi kedepannya pastinya fokus ke nasional dulu ini Kak. Setelah tahun depan semoga aja bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Selatan, karena mewakili juga sebagai wajah Kalimantan Selatan. Untuk 5-10 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan mungkin masih mau fokus explore hal-hal yang Jacqueline belum explore. Tapi kalau untuk 10 tahun umur Jacqueline berarti sudah 30 ya sepertinya. Udah fase berbeda ya. Iya, misalkan menikah dan punya anak, pastinya ingin menjadi istri dan ibu yang Cakep. 10 tahun ke depan kamu 30? Iya. Rama sudah. Aduh. Udahlah, saya akan seperti jadi kau buset. Iya, awet muda gitu maksudnya. Awet muda. Itu. Jadi kau buset. Jacqueline, terima kasih sudah mampir Terima ke kasih podcast banyak, Suara Kak. kita ya. Sukses untuk proyek selanjutnya. Betul. Semoga dimudahkan untuk persiapan nasionalnya. Amin. Sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan dan semoga nanti pada saat sampai di puncak nasional mampir lagi. Amin. Jangan Siap. berhindak. Iya, Rama. Siap, Thank you ya terima kasih sekali lagi, banyak, Jacqueline ya. Kakak. Terima kasih. Jacqueline Dominic.